Karena gunanya, Masya Allah, nggak ada gunanya lu. TV itu digunakan untuk mengangkat mereka yang sepaham, tapi untuk membinasakan mereka yang tidak sepaham. Sesungguhnya media TV itu media untuk framing saja. Ya pergantian pemerintah yang adil dan bisa membawa kemakmuran. Kalau pemerintah yang gini mana bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Taufik Kitiban dalam acara Forum Kemisan. Nah, Kemisan ini adalah acara kita dalam rangka menuju kepada Broadcasting Festival, event yang perdana di dunia broadcasting. Tidak semua orang itu suka nonton TV. Sekarang lo ya, itu kenyataannya. Dan kita menemukan seorang pengusaha keren yang dia kelas nasional karena udah berkali-kali tayang di televisi, tayang di televisi nasional. Seorang pengusaha dari Bantul yang bisnisnya keren, sederhana tapi keren, tapi dikelola dengan manajemen yang bagus, akhirnya sekarang ya bagus. Nah, Pak Azhari, Assalamualaikum Pak Azhari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat dong? Alhamdulillah. Pak Azhari, saya mendapatkan data dari Pak Azhari kalau Pak Azhari udah 8 tahun nggak nonton TV. Bener ya? Iya. Kenapa itu? Karena gunanya, Masya Allah, nggak ada gunanya lu. Tapi beberapa tahun yang lalu kan jadi ditayangkan di televisi. ya prosentase lah, prosentase. Jadi kalau menurut saya TV itu menurut siapa yang mau aja. Nah, misalkan selalu contoh dengan TV Soeharto tumbang. Oh, dengan TV Soeharto tumbang. Iya. Sebelum media TV menjamur, Soeharto aman. Karena TV itu digunakan untuk mengangkat mereka yang sepaham, tapi untuk membinasakan mereka yang tidak sepaham. Dan untuk pengetahuan itu prosentase ibarat 24 jam. Itu paling 30 menit untuk ilmu dan pengetahuan. Yang selainnya untuk kepentingan mereka saja. Kepentingan pemilik televisi. Atau mereka yang dalam sekelompok yang ingin menguasai, karena sesungguhnya media TV itu media untuk framing saja. Ya, jadi framing. Media televisi adalah framing. Itu yang paling utama. Kenapa itu Mas? Ya jelas, yang tadi saya sampaikan, untuk mengangkat yang sepaham, untuk membasmi yang tidak sepaham, itu cetok jelas. Itu sekarang ya? Ya sebenarnya sejak awal berdirinya televisi. Lah berdirinya televisi tahun itu, terus akhirnya apa? Terjadilah reformasi, itu kan digaungkan di TV. Waktu huru haram atau demo dan sebagainya itu kan di blow up di TV. Akhirnya apa? Tuntut Soeharto turun. Tapi kalau yang sekarang mana ada? Karena yang berkuasa itu sejalan dengan TV atau TV sejalan dengan pemiliknya sejalan secara politis dengan pemilik TV dengan pemerintah. Iya. Sehingga digiring begitu ya? Iyalah, mana ada sekarang demo-demo ditampilkan di TV, enggak ada. Maka yang tadi saya sampaikan, untuk mengangkat yang sejalan, untuk membasmi yang tidak sejalan. Jadi televisi sudah ditunggangi secara politis gitu. Tidak lagi menjadi, kan harusnya kan ya, dia 99%, yang 1% bisnis biasa. Iya. Nih kritikan yang bagus dari Pak Azhari. 99% adalah kepentingan mereka, framing. Kemudian yang 1% hanya untuk masyarakat begitu. Kamuflase. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah melihat ini, Mas? Ya pergantian pemerintah yang adil dan bisa membawa kemakmuran. Kalau pemerintah yang gini mana bisa? Masya Allah. Jadi bagi pemerintah, kalau nggak adil, maka televisi juga akan menjadi corong mereka. Ya sahabat mereka. Ya. Jadi bukan lagi membela kepentingan masyarakat yang luas, tapi membela pemilik modal. Lah sudah kayak gitu, masa aku suruh lihat yang kayak gitu lah, ngapain? Ini udah beli TV, udah pakai listrik, sekarang pakai internet lagi. Lah suruh lihat yang macam gitu. Lah buat apa? Ya. Lalu Pak Azhari, kalau Pak Azhari melihat mendapatkan informasi itu lebih mudah lewat internet gitu ya? Iya, lewat HP. Iya. Kemudian bisa dan itu pun tinggal dilihat siapa yang upload siapa, terus kontennya apa, terus
Iya, kita menjadi bisa memilah dan memilih. Oke. Tapi kalau stasiun TV kan terbatas, itu saja. Betul sekali. Jadi saat ini bahwa televisi sudah terframing karena pemilik modal tidak bisa kemandirian, yang mandiri akan menjadi sendiri dan dia akan dihabisin gitu ya. Yang pemilik modal benar-benar memang orang yang mandiri lah. Memang TV punya siapa? Oh, sudah punya yang punya berjibun uang kan gitu. Iya. Nah, justru pemilik TV itu yang akan menguasai negeri ini. Emang nggak sadar kita. Ya, Pak Azhari sudah memberikan satu kritikan bagus bahwa pemilik televisi adalah pemilik negeri karena kuasa menggunakan media. Ya. Pak Azhari, yang harus kita lakukan kan kita kan sebagai penonton televisi. Iya. Menghukum televisi kan gampang tuh. Asal nggak nonton kan dia juga mati lama-lama. Dan saya tidak berniat menghukum, saya membatasi diri saya menjaga diri saya agar tidak mendapatkan informasi atau tidak terframing oleh kemauan mereka. Itu ya. Ya. Jadi jangan sampai larut kepada gaya mereka mengelola media, akhirnya kita terframing. Kebenaran yang dihabisi terus-menerus, maka dia akan tampak sebagai sebuah kesalahan. Tapi kesalahan yang di-blow up terus-menerus, maka itu akan tampak seperti kebenaran. Lah buat apa aku lihat TV? Ini masukan yang menarik buat televisi. Bahwa kalau yang salah tapi di-framing terus, diolah terus menjadi seolah benar, maka itu menjadi kebenaran semu. Dan tanggung jawabnya ada pemilik televisi. Pak Azhari, kita kembali. Kalau anak muda sekarang, kalau Pak Azhari melihat, kan mereka nggak begitu juga nonton televisi, denger radio juga nggak begitu banyak itu. Lebih sadis lagi, anak muda sekarang itu dia lebih ini ke gadgetnya, tapi sebagian besar untuk game. Lah ini juga bagian dari pembasmi ketahanan sebuah negeri. Caranya apa? Melumpuhkan semangat anak mudanya untuk mempelajari ilmu dan pengetahuan. Dia dinabungkan dengan game. Ya. Nah, setelah game dia nanti kan game itu kan permainan. Nah, setelah permainan mainlah judi, pinjol. akhirnya judi online akhirnya bertaruh dengan uang. Uang itu arahnya dari mana? Ya pinjol. Maka sekarang itu banyak sekali tanah yang dijual. Karena apa? Untuk nutup pinjol. Iya, itu berawal dari apa? Ya pemerintah nggak ada regulasi tentang game. Awalnya main game ya. Iya. Dan di dalam game ada ini juga problem juga bagi negeri kita. Pembantaian terhadap kedaulatan negeri. Karena apa? Generasi kita benar-benar habis deh. Emang coba lihat kualitas mahasiswa sekarang macam mana? Kualitas mahasiswa sekarang macam mana? Nah, terus kalau mahasiswanya gitu, kualitas lulusan SMK, SMA sekarang macam mana? Kecuali yang sedikit. Ya ini memang negeri kita sedang dihancurkan lah. Emang kita tidak baik-baik saja ya. Bukan sedang tidak baik-baik saja, sedang dihancurkan. Masya Allah, negeri kita sedang dihancurkan oleh teknologi yang tidak di-framing bagus. Malah bukan oleh teknologi, oleh orang yang berkepentingan, kejahatan per orang. Dan pemerintah tidak melakukan regulasi. Ya. Awalnya dari game tadi kalau anak muda ya. Ya itu memang direncanakan oleh mereka. Yang paling enak itu kan dengan game. Dengan kesantai-santaian. Iya. Oke, para pemirsa podcast Kemisan, ini menarik sekali Pak Azhari menyampaikan kritik yang membangun bahwa negeri ini bukan tidak sedang baik-baik, tapi saja sudah dihancurkan menuju kehancuran ketika anak muda sudah terkoyak hatinya, condong kepada game, kemudian alih kecanduan, dan sekarang akhirnya pinjol. Anak-anak muda kita itu bisa berkarya apa? Sementara saya itu meyakini tegaknya sebuah negeri itu bila mana di dalam negerinya itu tumbuh pengusaha-pengusaha produksi. Baik itu produksi dari pertanian, perkebunan, perikanan, teknologi, apapun itu yang sifatnya teknologi. Sekarang lihat, China seperti apa? Tahun 82, dia itu di posisi, tidak salah, 167 dunia. Sekarang apa? Di atas Amerika dan meninggalkan jauh. Karena apa? Semua barang, tusuk gigi aja gitu loh, kita impor dari Cina. Itu tusuk gigi aja, iya. Nah, terus negeri kita bisa apa? Karena apa? Anak-anak mudanya ya memang sudah di-framing dengan game itu tadi. Nah, terus mau nggak pesimis gimana? Ya aku cuman sekarang berserah dirinya pada kuasa Allah saja. Nggak ada yang lain. Ini satu bahan untuk kita introspeksi bersama bahwa negeri ini bisa kehilangan masa depan ketika kita membiarkan, pemerintah membiarkan bahwa generasi mudanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, di-framing, dia nggak mandiri, tidak berkarya, dan itu mengerikan. Oke, Pak Azhari.
ini kritikan yang bagus buat pengelola televisi, radio, kemudian konten dan lain-lainnya, semua kita semua, bahwa Pak Azhari sudah meninggalkan televisi karena juga merasa tidak ada manfaatnya. Nggak ada. Dan kita sedih banget melihat itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terbangunkan, tersadarkan untuk semangat. Terima kasih Pak Azhari. Ya. Mas Telepon, ini dengan pengusaha yang sangat keren. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.